sekarang sedang sakit. Semoga Engkau memberikan kesembuhan sehingga mereka pun bersama kembali dengan kami dalam mendidik, menyiapkan anak kami di dalam menghadapi pendidikan ini. Ini semua kami unjukkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian waktu saya. Ya. Terima kasih Pak Parti atas doa-doa untuk kita semua, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Semoga dengan senantiasa kita mengingat pada Tuhan, Tuhan akan senantiasa memberikan berkat kepada kita. Tuhan akan senantiasa memperhatikan hidup kita. Mama, Papa, Bapak, Ibu yang saya hormati, Ibu Lina, kita akan segera untuk mendengarkan informasi yang terkait dengan verifikasi data dan juga hal yang berkaitan dengan TPM. Untuk itu, kepada Ibu Lina, waktu sepenuhnya kami aturkan. Monggo, Bu Lina. Ya. Matur nuwun Pak Giarto, terima kasih Pak Pardi, Ibu Christine, Pak Heri yang telah mendampingi dan bersama-sama dengan kita pagi ini. Dan terlebih untuk Papa Mama semua, terima kasih sekali dan mohon maaf apabila kami menambah jadwal padat di akhir minggu ini, mengganggu aktivitas di pagi ini karena hal yang ingin kami sampaikan sungguh mendesak dan hal ini terkait dengan dua kegiatan langsung, kegiatan TPM dan verifikasi data Dapodik. Terima kasih banyak yang telah bergabung pagi ini. Semoga apa yang nanti saya sampaikan sekolah harapkan mampu kita wujudkan bersama demi kelancaran anak-anak dalam proses ujian sampai dengan PPDB SMP yang akan dilalui oleh anak-anak. Kami juga mohon maaf apabila ada Bapak Ibu orang tua yang tidak bisa bergabung pagi ini terkait dengan perangkat dan yang lainnya. Sungguh kami mohon maaf dengan sangat, tetapi kami membuka diri baik secara pribadi nanti dengan saya atau dengan Bapak Ibu Wali kelas atau dengan Pak Widi bisa untuk konsultasi apabila ada banyak hal yang masih mengganjal dan perlu dikonsultasikan. Mekatan Bapak Ibu, saya akan share screen nanti supaya kita bisa sama-sama mencermati yang kemarin kami terima dari Dinas Pendidikan Dikpora Kota Yogyakarta. Apakah share screen saya sudah bisa dilihat? Masih muter, Bu. Belum. Oh, masih muter. Oh iya. Ya, udah. Sampun. Oh iya. Iya. Bapak Ibu yang terkasih, seperti yang ada dalam edaran dan surat informasi dari sekolah kemarin, bahwa tanggal 2 sampai dengan 4, Selasa sampai dengan Kamis, anak-anak akan mengikuti TPM tahap pertama di Dikpora Kota Yogyakarta yang sebenarnya itu sudah dijadwalkan di akhir Februari kemarin atau di minggu yang lalu, tetapi karena ada beberapa hal maka ini dilaksanakan besok Selasa. Saya hanya ingin mengulang sedikit saja terkait dengan TPM karena segala hal baik penjadwalan kemudian proses seperti apa semua sudah ada dalam surat edaran. Yang jelas bahwa pertama TPM ini wajib diikuti oleh semua anak. Sampai pada ASPD nanti semua anak kelas 6
SD atau MI wajib untuk mengikuti proses menika. Kemudian TPM pertama ini nanti dilaksanakan secara drive-thru, tidak diperkenankan untuk turun atau konsultasi bahkan. Jadi orang tua nanti akan ada panduan juga kalau misalnya Bapak Ibu masuk dalam gerbang seperti yang sudah pernah kita atau yang sudah akan ada bapak-bapak guru dan karyawan yang akan memandu di jalur mana PL 1 sampai dengan 4 harus masuk dan harus mengambil. Pelaksanaan drive-thru seperti pada jadwal pengambilan dan pengembalian karena soal dan lembar jawab harus diambil dan dikembalikan di hari yang sama. Jadi mohon dengan sangat untuk bisa mirsani kembali jadwal untuk pengambilan, jadwal pengembalian, kemudian berapa jam anak mengerjakan di rumah, mohon untuk bisa dipersani kembali di jadwal yang sudah kami berikan. Karena dalam TPM ini anak-anak sudah menggunakan LJK, maka mohon bantuan Bapak Ibu orang tua untuk kembali membantu anak untuk ngecek saja apakah silangnya data yang dimasukkan itu sudah sesuai atau tidak. Di dalam soal dan lembar jawab yang akan kami berikan besok akan ada kartu yang menjadi panduan bagi anak-anak untuk mengisi data yang ada di dalam LJK. Oleh karena itu, dan mungkin di beberapa waktu yang lalu, Bu Christine, Pak Giarto, Pak Pardi, dan Pak Heri sudah mengirimkan data anak. Nah, besok akan ada kartu lagi di mana itu bisa memandu anak untuk nyocoke kembali. Usahakan untuk menggunakan pensil sesuai yang diharapkan. Jadi mohon maaf apabila ini nambahi kerepotan Bapak Ibu, tetapi seperti ini yang kemarin kami terima. Jadi mari kita sama-sama untuk bisa dampingi anak dalam pengerjaan TPM pertama ini. Karena situasi dan kondisi kita kadang pagi entah hujan atau tidak, sekolah sudah mempersiapkan yang diterima oleh orang tua nanti, lembar LJK dan lembar soal sudah ada dalam satu file file plastik yang dimasukkan dalam tas kresek. Gunanya supaya melindungi nek dilalahi meniko Jawa. Jadi apabila papa mama nanti dari rumah sudah ngasto tas, boten nopo-nopo nanti tinggal dimasukkan. Dan karena ini LJK mohon untuk bisa dijaga supaya tidak rusak, tidak basah, tidak tertekuk, sehingga nanti bisa terbaca dengan sempurna oleh komputer. Menika yang terkait dengan TPM. Nah, yang kedua sama Niko. Mohon maaf Ibu Lina. Dalam? Bu Yuni mau bertanya atau apa itu? Oh iya, karena tertutup share screen. Oh nggih. Ibu Yuni, nggih bagaimana? Tidak Bu, maaf tadi kepencet. Oh gitu. nggih. Oh Ya. iya. Monggo iya nyuwun ngapunten, saya lanjutkan kembali. Nah, ini yang kedua terkait Dapodik, data pokok pendidik dan tenaga kependidikan. Data Dapodik tahun ini atau mulai dari tahun 2020 itu sudah mengalami perubahan sampai 4-5 kali. Dan yang sekarang di versi terbaru versi D, di mana tidak hanya anak-anak, kami pun juga harus mengupdate data dan melakukan verifikasi dengan banyak dokumen yang harus disinkronkan. Nah, khusus untuk anak-anak kelas 6, 9, dan 12 ini istimewa karena terkait nantinya dengan pelaksanaan ujian, meskipun Mas Menteri sudah menghapus, tetapi di masing-masing daerah kan ada ASPD itu, maka data ini harus benar-benar valid seperti yang disampaikan Pak Giarto tadi. Dan rangkaiannya nanti pada PPDB di tingkat atasnya. Maka kami menyampaikan ini supaya semuanya bisa ambil bagian. Dan kenapa toh? Kalau dulu-dulu kan tidak ada, cukup sampai di sekolah. Memang benar, tahun ini berbeda. Bapak, Ibu, orang tua ambil bagian dalam verbal atau mengecek dan mengiyakan data yang ada di Dapodik.
Maka kami menyampaikan ini supaya kita sama-sama bisa menindaklanjutinya, supaya tidak ada dusta di antara saya dan Bapak Ibu, nggih. Nanti jadi judul lagu nanti. Nah, yang pertama, data dapodik yang sudah dimasukkan menika kan berdasar pada akte kelahiran. Jadi nanti data dapodik yang ada itu akan disinkronkan dengan data Dukcapil. Nah, data Dukcapil ini induknya kan KK. Artinya dua dokumen inilah yang menjadi sumber data anak-anak. Alur langkahnya nanti akan dilakukan dengan cara cek data di dapodik tadi, NISN yang nisn.data.kemdikbud.go.id, nanti bisa dibuka. Lajeng Bapak Ibu bisa melihat kalau sudah memasukkan, karena data yang di dapodik itu berarti bersumber dari akta kelahiran. Saat memasukkan KK, nanti akan kelihatan ada dua kemungkinan. Data sama munculnya valid, atau data berbeda munculnya invalid. Jika data di akta kelahiran sudah benar, sesuai dapodik, tapi berbeda dengan KK, yang nanti munculnya itu invalid atau tidak valid, maka langkah yang harus dilakukan adalah mengupdate data KK tersebut. Kok KK? Nggih, karena apa? Karena kalau kita ngurus di Dukcapil itu tidak lama. Dan biasanya data pertama di akte itu yang biasanya benar. Tetapi nanti mungkin akan ada kasus yang berbeda. Saya lanjutkan. Untuk update data atau penyesuaian data kartu keluarga di Dukcapil ini, kita bisa melakukan atau datang sendiri ke Dukcapil setempat di mana sesuai dengan alamat tempat tinggal Bapak Ibu semua. Tetapi bisa juga dengan lewat telepon terlebih dahulu karena ini masih PTKMG. Jadi nanti akan ada langkah yang mungkin sedikit berbeda di masing-masing wilayah. Proses update data yang dilakukan karena di DIY itu semua sudah sosialisasi, di 4 kabupaten dan 1 kota itu semua juga melakukan hal yang sama, maka kami mohon ini bisa diselake. Supaya apa? Supaya segera selesai. Kenapa? Karena di akhir Maret nanti itu data sudah harus fix benar dan diterima di sekolah dalam kondisi yang sudah valid. Nah, khusus untuk Kota Jogja ini bukan berarti saya diskriminasi nggih, karena kemarin itu kita ada di lingkup Jogja, jadi Kota Jogja, jadi yang saya tampilkan ini khusus yang berkaka Kota Yogyakarta. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk update data kartu keluarga. Yang pertama, jika Bapak Ibu nanti mendapati kakaknya berbeda, maka Bapak Ibu nanti bisa menghubungi lewat WA nomor yang akan kami kirimkan. Nanti akan kami share di grup kelas masing-masing khusus yang Kota Jogja. Melalui WA terlebih dahulu, konsultasi terlebih dahulu seperti apa masalahnya. Baru nanti bisa tindak atau rawuh atau bisa janjian dengan petugas di Dukcapil untuk melakukan penyesuaian data apabila membutuhkan berkas-berkas yang harus dikumpulkan dan harus istilahnya bukan mengubah tapi menyesuaikan data yang ada di Dukcapil. Menika. Kemudian kemarin ada informasi dari Dukcapil Kota Yogyakarta bahwa bagi anak-anak yang mungkin dalam tanda petik tanpa asal usul yang karena ini ada kasus juga akan diberikan NIK dengan menyampaikan data wali. Jadi berbeda dengan tahun-tahun yang lalu ini akan bisa diselesaikan di Dukcapil. Kemudian apabila itu tadi sudah terselesaikan dalam arti data sudah disesuaikan, proses di Dukcapil itu biasanya tidak lama. Hanya 1 sampai 3 jam.
Itu proses mulai dari pengajuan sampai penyesuaian. Kalau antrinya tidak dihitung, kalau pas banyak mungkin nanti lebih untuk antriannya, tapi penyelesaiannya itu paling lama kemarin 1 sampai 3 jam. Print out akan bisa diterima oleh Bapak Ibu orang tua. Namun untuk perubahan setelah penyesuaian ini paling cepat 1 kali 24 jam. Sebagai contoh, kemarin ada salah satu orang tua kelas 6 juga. Sudah kebetulan di salah satu kabupaten, tidak di kota Jogja, hanya prosesnya sekitar 1,5 jam selesai. Karena ada perbedaan nama ayah dari anak tersebut. Prosesnya selesai sekitar 1,5 jaman, print out untuk kakak yang baru sudah diperoleh, kemudian KTP yang baru sudah diperoleh karena harus sesuai itu. Nah, untuk sinkron data atau penyesuaian ternyata dalam waktu 1 kali 24 jam belum bisa. Oleh karena itu, mohon dengan sangat Bapak Ibu bisa nyelake seperti yang kami sampaikan tadi. Setelah cek, loh kok munculnya invalid, ada apa ini? Nah, baru bisa dilihat dicocoke satu data atau satu dokumen dengan dokumen yang lainnya. Menika untuk layanan WA khusus untuk Kota Yogyakarta nanti akan kami kirimkan Bapak Ibu, nanti akan kami sampaikan di grup kelas masing-masing. Kemudian, apa toh pengaruhnya jika data itu tidak sesuai? Yang pertama, nama anak maka tidak akan terdeteksi, tidak akan muncul, tidak akan terbaca, karena datanya invalid. Antara data Dapodik dan data Dukcapil tidak sama. Maka yang muncul di sana nanti saat diklik pencarian data, yang muncul adalah nama tidak sesuai. Misalnya nama ayah yang berbeda penulisannya, maka nama ayah tidak sesuai dengan data Dukcapil. Seperti itu. Maka imbasnya data anak tidak akan ditemukan baik dalam persiapan nanti akhir di kelas 6 maupun untuk PPDB di jenjang selanjutnya. Seperti itu. Nah, seperti apa kasus yang biasanya muncul? Satu, mungkin sudah ada beberapa yang mencoba. Nama di salah satu dokumen disingkat. Contoh misalnya nama saya Lina Raharjaningsih, di akte kelahiran anak saya Lina Raharjaningsih begitu lengkap. Lalu di kakak saya hanya Lina R. Meskipun NIK saya itu benar, tetapi saat dimasukkan akan muncul invalid karena namanya tidak sama. Itu kasus pertama yang muncul. Jadi di akta itu menjadi patokan. Biasanya justru yang benar itu yang di akta kelahiran itu. Kemudian yang kedua, nama baptis dimasukkan di salah satu dokumen saja. Misalnya di akta kelahiran anak dituliskan misalnya Sekartaji Kusumawardhani, putra dari Benediktus Kusumawardhana misalnya. Lalu di KK hanya ditulis B. Kusumawardhana, nama ayahnya. Maka itu juga akan invalid. Meskipun kita tahu bahwa B. itu singkatan dari Benediktus, tetapi di situ tidak sama datanya. Karena nama baptisnya hanya dimasukkan di salah satu, yang satunya disingkat, atau di KK tidak ada Benediktusnya, hanya Kusumawardhana saja. Tidak mau, dia tidak akan sesuai seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini yang hampir semua mengalami, yaitu penulisan gelar orang tua yang berbeda antara di akta kelahiran dan di KK. Di akta kelahiran hanya dituliskan misalnya Kusumawardhana, Benediktus Kusumawardhana. Di KK dituliskan misalnya Benediktus Kusumawardhana MPD, maka itu juga akan invalid. Nah, itu kasus yang ketiga. Kasus yang keempat, NIK-nya sudah benar, tapi kenapa datanya tidak ditemukan? Nah, hal ini bisa terjadi karena
mungkin ini seperti yang sudah terjadi. Namanya sama persis. Misalnya sebagai contoh, Lina Raharjaningsih di akta kelahiran. Di KK nulisnya Luna Raharjaningsih. Hanya salah satu huruf saja. Itu tidak akan terbaca juga. Meskipun NIK semuanya benar. Nah, itu hanya bisa dideteksi dengan cara ngecek data dalam laman tadi, link yang sudah dikirimkan Pak Widi, kemudian Bapak Ibu memasukkan satu demi satu data anak-anak. Atau sekarang dijejerke, monggo silakan antara akte dan KK. Itu sudah bisa menjawab karena kemarin kami sudah mencoba di beberapa orang, di beberapa anak secara acak PL1 sampai 4. Data di akta tidak pakai gelar, di kartu keluarga pakai gelar, itu sudah pasti akan invalid. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, matur nuwun, itu tadi hal yang terkait dengan informasi yang kemarin kami terima, dan semua proses niko itu harus selesai. Nah, ini rasanya kalau ada kata harus itu kepripun ngoten nggih, harus selesai di akhir Maret ini karena segala proses untuk ASPD, proses untuk PPDB itu data akan diambil di bulan tersebut mulai awal. Proses akhir Maret itu akan mulai diambil. Maka diharapkan data-data itu nanti sudah valid. Kemudian bagi Bapak Ibu yang nantinya mengupdate data KK setelah selesai dari Dukcapil, mohon fotokopi KK yang baru bisa diserahkan di tata usaha supaya kami bisa langsung untuk memasukkan dan ngecek lagi bagaimana kesesuaiannya. Maka kami bisa langsung mengupdate juga yang ada di sekolah data hard copy kami. Mekaten. Mungkin Bapak Ibu nanti juga akan kok dadak KK, kenapa tidak akte? Nah, ini sebagai gambaran saja. Misalnya, Bu, saya ingin titel atau gelar saya masuk di akta saja. Monggo silahkan, tetapi pengurusan akte kelahiran itu tidak secepat kartu keluarga. Satu, harus melalui sidang. Yang kedua, waktunya akan lebih dari 1 bulan. Paling cepat itu 3 bulan. Nah, kalau kita misalnya nanti yang diubah aktene, mboten nuntut untuk akhir Maret bisa data valid dan masuk. Mekaten Bapak Ibu. Nah, nanti dari mungkin di rumah ini sudah mulai nyocokkan dan sudah mulai menemukan ada sesuatu mungkin, atau kalau yang wah puji Tuhan dua-duanya sudah sama persis, nah bisa langsung mengecek lagi untuk di laman di link yang tadi disampaikan. Mungkin itu Bapak Giarto untuk apa yang saya bisa sampaikan. Bapak Ibu orang tua semua matur nuwun sangat. Setelah ini apabila ada banyak yang ditemukan dan akan bertanya, monggo. Matur sembah nuwun, waktu saya kembalikan Pak Giarto. Terima kasih Bu Lina. Terima kasih Bu Lina untuk penjelasannya terkait dengan kesesuaian antara akta dengan KK yang memang untuk tahun ini dibutuhkan berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Kalau tahun-tahun yang lalu mungkin cukup dengan KK akta saja yang harus valid. Tapi untuk tahun ini, mungkin mulai tahun ini akan selalu disinkronkan antara akta dengan KK. Baik, Mama, Papa, Bapak, Ibu yang saya hormati, sesi berikutnya adalah sesi lain-lain.
kami memberikan kesempatan kepada Mama Papa, Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan hal tersebut. Kami berikan waktu yang cukup seluas-luasnya. Itu dipersilakan. Nggih, Pak Doni nggih. Erdian. Mohon maaf, suaranya agak putus-putus. Bapak Erdian. Oh, Bapak. Ya. Bapak Ardian. Ini Monggo, silakan. Ini Pak, kalau misalnya kakak saya itu tulisannya FX ya. Ya. Baptisnya ya. Tapi kalau di aktenya ditulis komplit Francisco Xaverius itu ya terus penulisannya harus gimana? Yang ikut yang FX yang singkat atau yang di aktenya Francisco Xaverius? Iya, langsung saya jawab nih Pak Giyarto. Menyesuaikan yang di akta Bapak, jadi harus panjang. Oke. Jadi nanti saat update yang di akta ya. Oke, jadi benjang yang diupdate. Pokoknya semuanya disesuaikan akta. Iya. Akta semuanya, pokoknya data dari anak pun juga di akta ya. Iya, okay. Iya. Jadi benjang yang di seperti Bapak itu berarti nanti melihat akte anak. Kalau akte anak di situ Bapak dituliskan Francisco Xaverius, maka di KK harus tulisannya Francisco Xaverius supaya bisa terbaca. Iya. Ini apa? Tetap disingkat kok, Bu. Tetap gitu ya. Oh, berarti di akte anak FX. Iya. Oh ya sudah, berarti tidak masalah. Nggih. Iya. Iya, ada lagi. Sampun, matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Bu Lina. Iya. Mau bertanya untuk ini tadi saya nyoba untuk ngisi data nih. Iya. Di data ternyata di dalamnya itu ada nomor kependudukan untuk anak peserta didik ya. Silakan masukkan nih peserta didik. Berarti anak ini harus sudah punya KTA ya? KIA. Boten. Oh iya. Tidak Mama, di dalam KK ada NIK-nya anak sendiri. Oh. Iya, gitu. Iya. Jadi tidak harus dia memiliki KIA. Karena KIA juga diambil dari KK kok. Jadi yang ada di KK itu saja. Oke. Berarti hari ini saya belum bisa ngisi karena enggak bawa. Oh, iya. Berarti bukan kartu identitas anak yang dari Dukcapil yang warna pink itu nggih? Bukan, itu seharusnya sama. Kalau sudah punya itu seharusnya sama. Oke, berarti saya Iya. Nggih. Matur nuwun. Bu Lina, mau tanya. Halo, monggo. Ya, Bu, ini kan saya udah coba. Terus tapi invalid. Iya. Jadi mungkin kakaknya saya masih ada almarhum papanya. Jadi mungkin harus diganti atau gimana ya, Bu? Oh, kalau studi kakak itu untuk data Mama benar tidak nama Mama? Betul. Kalau sudah tapi kok betul, invalid ya? Kalau sudah betul, yang di bawah kolom ada centangan apabila Papa meninggal itu dicentang. Nggak ada tuh, Bu. Mama turun, jadi nanti masukkan data dulu sampai pada setelah NISN. Nanti tahap pertama memasukkan NISN anak kan, kemudian cari data. Setelah cari data, muncul data anak dari atas sampai bawah, memasukkan NIK Mama, gitu, memasukkan NIK Mama. Kemudian NIK Bapak, mohon maaf, sudah ada akta kematian belum? Sudah, Bu. Nah, masukkan itu, Cobi. Lalu yang paling bawah dicentang ada kolom kecil, jika Papa meninggal dicentang, lalu cari data, pencarian data di paling bawah. Oh gitu. Iya. Jadi kalau misalnya tetap invalid gimana, Bu? Saya mesti ngurusnya kalau kalau invalid nanti di paling bawah pencarian data diklik aja Mama, nanti akan ada kolom warna merah yang menjelaskan. Pada kolom warna merah akan muncul data yang salah itu apa. Oh. Iya. Gitu. Nggih, leres. Ya. Jadi akan ada informasi di situ. Apa toh yang salah ini, misalnya nama apa atau nomor apa begitu.
Oh, Iya, gitu jadi ya, Bu. jadi bagi Bapak Ibu yang sudah mencoba, tidak usah bingung, diklik aja pencarian data. Nanti kalau ada masalah, dia akan ada informasi warna merah, kotaan warna merah begitu akan muncul. Apa toh yang salah di situ? Misalnya nama ibu yang tidak sesuai, maka akan muncul nama ibu di Dukcapil tidak ditemukan. Oh, berarti yang bermasalah ibu nih. Lalu dicocokkan lagi data ibu. Bagaimana penulisan di akta dan bagaimana penulisan di KK. Begitu. Oh, jadi saya tidak perlu ngurus ke sana ya, Bu? Dicek dulu, Dicek dulu ya. Nggih, Oh ya. dulu. Kalau Apabila misalnya keluar kota gitu, ada nggak, Bu Lina punya nomor WA nggak yang bisa dihubungin? Atau saya mesti harus ke sana? nanti searching yang Dukcapil yang mengeluarkan Mama, misalnya kakak Mama Jakarta, Iya. ya, Mama cari nomor Dukcapil Jakarta mana yang mengeluarkan itu, Oh, lalu iya. via telepon bisa, via Bisa telepon ya, via dulu, telepon nggih. ya. Nanti Oh, akan iya. diberikan. Ada juga yang sekarang model pengaduan secara online. Jadi via email juga ada. Nanti tergantung wilayahnya di mana kakak itu diterbitkan. Nggih. Oh, iya. Ya, Iya. Bu. Terima kasih ya, Bu. Iya. Sami-sami, iya. Izin Monggo. bertamunya, Bu Lina. Iya, monggo Papa Nathan. Ini saya coba untuk masukkan di NICSN. Iya. Di KK itu ada gelar. Kalau dimasukkan gelar itu invalid. Ini harus tidak pakai gelar itu gimana nggih, Bu? Enggak apa-apa nggih? Nanti ngupdate, enggak apa-apa Pak, karena sekarang memang begini, jadi ceritanya itu tahun 2017 sampai, 2016, mulai 2016 sampai tahun kemarin itu kan diperbolehkan memasukkan gelar di KK. Maka biasanya di KTP juga ada gelarnya kan. Nah, tetapi saat ini kembali lagi bahwa yang benar adalah memang tanpa gelar sesuai di akta seperti itu supaya tidak ada perbedaan. Jadi nanti kalau tidak salah ini Nathan, yang salah Bapak nggih. Kemarin kami memang sudah ada yang cek nggih secara random. Nanti bisa update kakaknya di Dukcapil untuk menyesuaikan dengan akte Nathan. Jadi tertulis kalau tidak salah nama Bapak di akta Nathan kan tanpa gelar. Nah, nanti kakaknya disesuaikan dengan aktanya Nathan itu. Iya. Terus nanti kalau selesai, kalau sudah selesai mengumpulkan fotokopiannya. Matur nuwun Bapak. Nggih. Iya, monggo Mama. Bu Lina mau tanya. Iya. Ini untuk di akte Naomi sama Kakak, nama saya yang salah kurang satu huruf itu gimana ya? Iya, itu harus sama Mama. Jadi misalnya di akte, karena yang paling lama kan malah ngurus aktenya. Yang benar di mana sebenarnya? Yang benar di Kakak. Wah, ini. Jadi nama saya kurang satu huruf. Berarti yang salah di aktenya ya? Aktenya malah yang salah. Vital sekali tidak Mama? Ya enggak sih, cuman kurang H, satu huruf saja H. Sedangkan di akte Mama pakai H itu? Pakai H. Hastuti, kalau di akte Naomi Astuti. Ini. Nah, ini salah satu yang. Kan ini aktenya Naomi kan dari Palembang. Andai kan diurus ini harus dari Palembang atau di Jogja? Harus Palembang. Kalau Palembang diusahakan cepat. Iya. Nanti cobi bertanya karena ini data yang valid adalah di KK malahan di kartu keluarganya. Cobi menghubungi Palembang bisa apa? Dipercepat sampai gitu ya. Sampai hanya di bulan Maret ini saja sampai Maret. Iya, hanya Maret ini saja Mama. Itu ya Mama. Baik, terima kasih. Sami-sami. Tanya Bu. Iya, monggo. Bu, ini kan nama anak saya ini yang salah di kakaknya juga Ibu, kurang huruf N-nya. Oh, bagaimana? Yang di ini kan yang di kakak yang di akte benar enggak Mama? Sudah benar. Oh, kalau di akte sudah benar, Mama, jadi yang salah nama anak saja? Iya. Berarti kalau yang salah nama anak, aktenya anak, kemudian nopo, ini kota Jogja nopo di luar Jogja? Bantul. Oh, Bantul. Nah, saya tidak punya nomornya. Mungkin Pak Ki ada? Mboten nggih, Bantul. Gini,
Nanti coba searching atau mencari nomor telepon Dukcapil Bantul. Nanti via WA dulu atau via telepon dulu. Menanyakan kalau ini kan yang salah nama anaknya. Kalau nama Bapak Ibu sudah sesuai dengan di akte anak belum? Sudah sama persis. Ya, kalau sudah, nanti berarti yang dibawa hanya biasanya dokumen milik anak dan dokumen Bapak Ibu, supaya menegaskan sebagai kepala keluarga dan hubungan itu biasa diperlukan akte perkawinan juga di sana. Tapi nanti konsultasi dulu saja ke Dukcapil setempat. Jadi telepon dulu saja. Kalau kasusnya seperti ini bagaimana? Apakah bisa diselesaikan dengan cara online sehingga nanti ke sana tinggal mengumpulkan data atau bagaimana? Ngoten nggih, Mama? Oh, nggih. Iya, nggih. Sami-sami. Selamat pagi, Bu Lina. Saya mau tanya dong, Bu. Oh iya, selamat pagi Mama, monggo. Ini saya sudah cek, ternyata data di KK dan di akte itu ada perbedaan di nama baptis saya dan juga gelar. Iya. Nah ini saya mau tanya tadi, Bu Lina kan bilang sebaiknya yang disarankan yang dirubah adalah akte, KK-nya. Iya. Nah kalau misalnya yang dirubah itu KK, apakah nanti tidak ngefek ke data pribadi saya, misalnya KTP atau akte lahir saya? Sekarang begini, saya mau tanya dulu untuk di akte anak, nama Mama sudah benar semua? Kalau di akte anak itu ada nama baptis saya dan tidak ada gelar. Hanya nama baptis tanpa gelar. Iya. Nah, itu sudah sesuai dengan akte kelahiran Mama belum? Itu tidak sesuai dengan akte lahir kan tidak pakai gelar ya Bu ya? Iya, jadi begini. Tidak pakai nama baptis. Yang akte kelahiran Mama tidak pakai nama baptis? Tidak, karena dulu saya dari latar belakang Kristen. Oh, berarti begini. Berarti yang salah di sana adalah di KK 1 nama Mama yang muncul tanpa baptis, sudah dengan tanpa nama baptis. Ya, tapi sudah ada gelar. Sudah ada gelar, iya. Lalu yang di akte anak, ada baptis Mama. Ada baptis saya, tapi tidak ada gelar. Oke. Nah, sekarang begini, karena ini 3 hal yang berbeda. Mama kakak Dukcapil kakaknya Kota Jogja menapa? Saya Kota Jogja kebetulan ya. Oke, nanti WA dengan saya ya, Ma. Nanti saya bantu untuk karena ini tiga dokumen yang berkaitan dan berbeda semua. Iya. Ini kasus. Kalau misalnya saya misalnya pengen ada perubahannya di akte lahir anak saja, apakah itu waktunya nanti bisa lama? Nah, masalahnya semua kabupaten sekarang sedang memperbaiki ini. Jadi kami tidak tahu bisa cepat atau tidak karena standarnya itu sidang lalu 3 bulan. Oh ya lama ini. Iya, makanya nanti nanti kita secara pribadi ya, Ma. Nanti coba saya bantu karena ini tiga dokumen, tidak hanya 2. Jadi dokumen saya Mama sendiri juga salah. Iya. Kalau nggak diingetin seperti ini ya saya juga nggak aware juga. Iya. Terima kasih. Sami. Kami berharap. Iya. Saya mau nanya, Bu. Ya, ini. Sekedar. Bapak Budi dulu. Saya mau tanya, ini kan saya orang tuanya Kalyana, itu sudah antara akte sama kakak kan sudah fix semua, udah sesuai. Iya. Jadi itu yang harus dikumpulkan pada akhir Maret nanti difotokopi begitu ya? Kalau sudah sesuai. Bapak tidak perlu mengumpulkan lagi karena kemarin sudah. Oh gitu ya. Jadi yang sudah sesuai semuanya, tinggal nanti Bapak ngisi di link tadi, dicoba dimasukkan semua, valid atau tidak sampai tahap terakhir. Kalau semuanya sudah valid, sudah selesai. Nanti pihak sekolah yang akan memberikan validasi, ibaratnya mengiyakan bahwa data ini sudah benar. Begitu. Itu jadi, linknya yang di mana tadi ya Bu ya? Linknya yang di grup kelas Bapak sudah dikirim. Iya. Terima kasih Bu. Sami-sami. Bu Lina, lanjut Bu, ini bapaknya yang pakai nama Estri Septina katanya. Oh iya. Iya, selamat pagi. Ini
saya mau tanya, sebelumnya saya belum ngecek di linknya NISN. Cuma ini ada perbedaan di akte sama kartu keluarga. Iya. Untuk di akte anak saya nama baptis ada, tapi di kartu keluarga nggak ada. Iya. Terus sama di akte anak saya itu satu huruf saya nggak ada. Itu gimana, Bu? Sekedar saya cek dulu untuk akte bapak dengan akte kelahiran anak sama tidak namanya, nama orang tua? Beda satu huruf nama saya. Berarti yang paling benar, berarti di akte kelahiran bapak misalnya disebutkan nyon ngapunten Pak, bisa disebutkan satu kata yang berbeda itu? Prasetyo. Nah, kemudian di akte anak nggak ada E-nya. Prasetyo. Nah, kemudian di kakak pasti akan menginduk pada akte bapak. Oke. Iya. Ini sami dengan mama siapa tadi? Mamanya. Iya, ada ya beberapa. Ini kakak bapak kakak mana? Jogja. Kota Jogja. Nah, kalau bapak kota Jogja nanti bisa langsung di yang nomor nanti saya share atau nanti bisa WA saya dulu. Nanti sama-sama kita bantu untuk ngurutkannya harus bagaimana. Ngaten nggih Bapak. Nanti bisa minta nomor saya ke Bapak kelas 6 PL? 6 PL3, Bapaknya Mabel. Oh alah, nyun ngapunten Pak. Nggih, nanti Mama bisa WA saya. Alah ngapunten. Saya dulu wali kelasnya malah. Saya Mama biasanya. Iya. Nanti bisa dengan saya secara pribadi. Oke, nggih. Bu Lina mau nanya, Bu? Iya, Pak Gi. Siapa lagi? Oh, nggih. Bu mau nanya. Ini kan kebetulan nama saya sendiri sama nama yang ada di akte saya sama sama di kakak. Di kakak kan beda, Bu. Baptisnya kan disingkat. Ya, terus kemudian yang di aktenya Erla Noel kan namanya nggak disingkat sesuai akte saya. Enaknya gimana, Bu? Sebentar. Ya, ini harus disesuaikan. Yang pertama dulu aktenya Mama dengan aktenya Erla Noel sama tidak? Sama. Kalau sama berarti tidak masalah. Nanti Mama update kakak. Jadi di Dukcapil. Iya, kalau tidak salah Kota Jogja toh? Iya. Oh, cepat. Jadi nanti bisa hubungi nomor WAU untuk update kakak nanti kalau ditanya. Jadi itu nanti pengaruh sama KTP segala nggak, Bu? Oh iya, nanti KTP-nya baru. Tenang saja, Mas. Sekarang kan big data ini data terpusat di Dukcapil, jadi tidak perlu. Saya juga KTP-nya baru kok, tenang saja. Jadi karena soalnya dulu tuh gini, Bu, itu kan nama saya itu kan kepanjangan. Terus disuruh disingkat aja. Terus namanya gimana, Bu? Nanti Dukcapil yang akan menjelaskan. Jadi yang jelas begini, akta Mama sudah benar, akta anak sudah benar, akta anak sudah benar. Oke, nanti hanya kakak yang akan disesuaikan. Dan tenang saja nanti KTP kakak itu 1 jam sampai sudah langsung print out. Oh iya. Berarti nanti saya informasi setelah selesai disesuaikan. Setelah memperoleh print out, nanti difotokopi, kemudian diserahkan ke sekolah. Berarti enggak, maksudnya sekarang langkah saya gimana, Bu? Langkahnya sekarang menghubungi nomor Dukcapil Kota Jogja. WA-nya tadi ya? Iya. Oh iya, Bu. Siap, Bu. Matur nuwun. Sami-sami. Bu, tambahan, Bu. Ini kok punyanya Erlan sudah jalan ya, Bu ya? Sudah bisa keluar. Punyanya Noel kok error ya, Bu? Sama orang tua. Tidak dapat ditemukan gitu tuh. Coba diulang lagi memasukkan. Sudah, Ibu, sudah sampai 5 kali. Terusan sebentar. Apa, Bu? Yang tidak itu datanya anak sendiri-sendiri. Sudah, Bu, sudah. Punyanya Erlan sudah punya Erlan sendiri, Noel sendiri toh. Terus yang satu Erlan sudah jalan normal. Punyanya Noel ya nggak mau. Padahal sama. Maksudnya datanya kan saya ngikuti yang sama. Nomornya juga sama. Oh, di restart mah, di refresh. Oh, di restart. Iya, di refresh. Iya. Saya coba ya, Bu. Ya, matur nuwun. Bu Lina. Ini Bapak Jessica, Bu Lina. Oh iya, nggih Bapak, monggo. Saya sudah coba cari ini di pencarian nama Jessica. Terus data tidak ditemukan, pastikan isian variabel pencarian sesuai kok. Padahal namanya
sudah sama dengan kakak. Nama saya juga, nama istri juga, nama ibu juga sama sudah kok. Ya. Data tidak ditemukan. Saat data tidak ditemukan, di kolom paling bawah ada tulisan merah mboten Bapak? Ada tulisan merah tidak? Waktu? Saat pencarian tadi sudah masuk sampai di mana? NISN masuk, lalu muncul nama Jessica, ya kan? Lalu bawahnya muncul NIK orang tua, sudah dimasukkan? NIK orang tua enggak keluar, Ibu. Bapak masukkan dulu NIK, sudah dimasukkan belum? Sesuai kakak. Ini masuk ke pencarian nama kan ya? Iya, jadi kalau ada yang pertama nanti yang dimasukkan NIS anak, NISN. Iya. Ya, lalu diklik diisi NPSN, lalu muncul diklik pencarian data, muncul ada simbol toga itu, kemudian samping kanan nama anak. Betul nggak, Pak? Ya. Saya coba lagi deh, Bu. Oh iya, tadi masalahnya saya dulu. yang waktu pencarian nama itu enggak keluar. Oh iya. Ya. Nanti coba di-refresh, kalau ada apa-apa nanti Japri menghubungi pribadi, enggak apa-apa. Nanti akan kami bantu. Kalau data dua-duanya sudah sama persis, harusnya itu langsung muncul dan valid, tidak ada masalah. Oh gitu ya? Iya. Oke, baik Bu. Iya, terima kasih juga Bapak. Bu, mau tanya bisa? Oh nggih, sinten Pak Ki? Halo. Halo. Iya, langsung ya. aja. Langsung oh aja. iya, Mama, monggo, Mama siapa? Ini dari mamanya Elio. Oh ya. Elio. Elio, nggih. Bagaimana, Ma? Saya sudah lihat di kakak sama akte kan sudah sama, Bu. Semuanya. Nama ayah, nama ibu, semuanya sudah sama. Cuma saya cek di Dukcapilnya kok nama ayahnya salah ya, Bu ya. Nah, sekarang dilihat akte anak Mama, akte anak dengan kakaknya coba dieja satu-satu. Apakah ada yang beda? Ya udah sama semua. Cuma yang di Dukcapil itu nama ayahnya itu kan Markus Bambang Saptono itu pakai P, Bu. Iya. Yang benar itu pakai B. Nah, yang anaknya benar memang pakai P. Sebentar. Yang di akta tulisannya apa? Markus Bambang. Benar pakai P. Pakai B. Pakai B. Nah, sekarang yang di KK nulisnya Markus Bambang Saptono pakai B. Sama sudah pakai B juga. Markusnya disingkat tidak? Enggak, semuanya sudah sama. Ada gelar tidak? Enggak ada. Enggak ada. Kemudian yang muncul di situ nama ayah tidak ditemukan. Nama ayah tidak sesuai. Nah, tidak sesuai. Karena yang ada di Dukcapil itu pakai P, Bu. Nah, ya berarti itu yang salah di Dukcapilnya. Langkahnya berarti Mama membawa ini kakak mana? Bantul. Oh, Bantul. Nanti via telepon dulu dijelaskan. Di akta sudah benar, penulisan di KK benar. Sampaikan begitu kalau memang di KK benar. Kalau seharusnya kalau data di Dukcapil salah itu pasti KK-nya salah. Biasanya seperti itu, tetapi kalau ini ada kasus yang mungkin sedikit berbeda, coba disampaikan seperti itu, kemudian harus langkahnya bagaimana nanti ditanyakan. Biasanya mengisi surat permohonan penyesuaian data dengan bermeterai, membawa dokumen-dokumen yang mereka minta. Begitu, Mama. Kesalahannya dari Dukcapil ya, bukan dari kakak sama akte karena sudah sama. Dukcapil itu yang berhak untuk mengeluarkan KK dan KTP Mama. Jadi datanya tetap induknya di mereka. Gitu. Kita tidak tahu mungkin atau besok saat ke sana akan ditunjukkan ini mungkin yang menjadi masalah misalnya nomor atau satu huruf penulisan mereka yang di data mereka kalau biasanya itu sinkron biasanya loh Ma. Kalau salah di data Dukcapil pasti ada sesuatu di kakaknya biasanya begitu. Nanti coba menghubungi nggih Mama. Iya. Saya bertanya Bu. Oh nggih iya. Oh nggih. Monggo Bapak. Selamat pagi Bu Lina. Selamat pagi. Bu ini untuk data gali. Iya.
ada perbedaan di data saya, yaitu di baptisnya di aktenya Galih pakai nama baptis saya, di KTP tidak. Ya, ini mungkin kan waktu itu Galih di Kupang ya lahirnya. Jadi waktu itu terbiasa semua dengan kekristianian, nama baptis saya terbawa juga. Tapi semua data akte kelahiran saya pun tidak ada. Hingga semua dokumen saya sampai ini tidak ada yang pakai nama baptis. Nah, sehingga kalau sebetulnya saya ingin memilih, boleh memilih, saya lebih ingin bahwa nama baptis saya tidak dipakai karena ini mengubah semua banyak hal ya, betul. Dokumen. Nah, tadi saya coba masukkan kan pakai nama baptis sesuai akte maka invalid. Tapi kalau isiannya saya ubah tidak saya masukkan nama baptis, dia menjadi valid dan datanya keluar semua, kan begitu. Nah, pertanyaan saya, apakah tidak ada solusi lain ya kalau memang data yang akan dipertahankan karena menyangkut semua legalitas ini adalah data sesuai dengan akte kelahiran saya yang berarti tidak pakai baptis di semuanya di KK dan KTP segala. Nah, sementara ini kan mungkin kan kalau ngurus akte kelahiran tadi dikatakan cukup makan waktu gitu ya, apalagi kami harus di Kupang. Oke. Nah, tapi apakah tidak ada cara lain? Misalkan ini hanya pikiran nyeleneh saya saja ya. Kalau tadi saya masukkan data isian saya tidak pakai nama baptis saya, makanya datanya keluar. Gitu. Data itu keluar lalu jawabannya datanya sesuai semuanya kan gitu, valid. Ketika saya masukkan dengan nama baptis menjadi invalid. Nah, apakah tidak ada solusi bahwa ketika data, nah saya nggak tahu nih data akte itu dimasukkan di dalam sistem ini yang memasukkan siapa, sekolah atau siapa kan gitu. Nah, seandainya dimasukkan tanpa nama baptis saya gitu, apakah ada masalah ketika itu berbeda dengan hard copy yang tidak dilihat oleh Dukcapil kan, hard copy dalam artinya akte kelahiran ya, akte kelahiran anak saya itu. Nah, seperti itu. Karena saya berpikir kalaupun saya ubah ke kakak saya, ya kan, maka itu akan berdampak semua. Dan terus terang saja ini sangat luas ya masalahnya, yang berubah itu banyak banget itu semua kepentingan ini. Nah, saya kalau boleh memilih sebenarnya aktenya itu yang kelahiran yang akan saya sesuaikan. Nah, apa nggak ada solusi yang lain Bu? Apakah ada solusi sementara supaya data ini sesuai? Karena kan yang benar-benar sudah sesuai semua yang kakak gitu. Iya, matur nuwun Bapak. Bisa saya jawab? Seperti yang saya sampaikan tadi, letak permasalahannya di mana itu yang diselesaikan. Karena pada dasarnya atau secara umum biasanya itu kesalahan kan di KK, maka yang diupdate di KK. Tetapi apabila data yang benar itu justru di KK dan yang salah itu di akte anak, ya memang yang harus dibenarkan, yang disesuaikan yang data anak. Dan mungkin mohon maaf sebenarnya kalau nyun ngapunten nggih Pak, saat kita mencari data mencari akte anak itu biasanya lampirannya kan data hard copy dari dokumen yang kita miliki. Nggih kan? Jadi kemarin saat pencarian akte anak biasanya berdasarkan pada KK, akte pernikahan dan akte orang tua, biasanya kan begitu. Jadi ini saya malah kaget karena mungkin beda ya di Kupang ya. Ya makanya ini kan nah saya sekarang sendiri begini. juga baru ngelihat loh kok dia Iya, muncul baru ngelihat namanya. sekarang ya. Begini Pak, kami memasukkan data itu berdasarkan tadi kan ada pertanyaan, Dapodik siapa yang memasukkan, ya jelas sekolah. Tetapi dasar kami adalah akta. Karena dulu yang menjadi data sumber adalah akta kelahiran. Maka yang kami memasukkan berdasarkan dokumen resmi yang diterbitkan negara dan itu memang kami sertakan. Maka akan dicocoki, oh Galih ini putrane Pak ini dan Pak ini, Bu ini karena ada akte kelahirannya. Nah, kalau sekarang kebetulan di Dukcapil dan di akte berbeda, maka kami akan coba, karena ini luar pulau, kami akan coba nanti untuk bisa menyampaikan ini ke dinas. Solusi terbaik bagaimana, karena data Dukcapil yang paling benar. Dan apabila nanti ada hasil solusi dalam tanda petik
solusi di masa transisi atau ini urgent, nanti harus ditindaklanjuti dengan seperti apa secara pribadi nanti saya akan sampaikan. Ngaten ya Bapak? Iya, karena aja, ini Bu, ya. berbeda. Jadi saya tunggu Iya. komunikasinya nanti. Iya. Izin bertanya Bu Lina. Nggih. Mamanya Dayu. Oh iya, monggo Mama, Dayu. sekedap nggih Pak. Saya dulu ya, Bu. Iya. Saya mamahnya Elang. Pertanyaan saya itu berhubungan juga dengan pertanyaan Bapak yang sebelumnya. Jadi kesulitan utama kalau kita mengubah di kakak, memang betul yang disampaikan Ibu bahwa semua perubahan itu akan jauh lebih gampang dengan kakak. Tapi yang jadi persoalan utama itu ketika kita merubah kakak, itu nanti urutan ininya buntutnya panjang. Jadi seperti urusan dokumen-dokumen papahnya yang mohon maaf seperti paspor dan segala sesuatu untuk pekerjaan itu nanti akan berbuntut di situ begitu Bu. Jadi karena semua aplikasi dokumen-dokumen kan kami sesuaikan dengan kakak. Nah, itu apakah bisa juga, mohon maaf, bahwa kasus-kasus seperti ini, seperti yang disampaikan oleh Bu Lina tadi, akan coba dibikinkan catatan khusus gitu, Bu. Ditanyakan ke non sewu, ke Diporan ya, Bu. Iya. Urusannya. Karena sekali lagi, mungkin kami bisa cepat mengubah kakak, seperti yang Ibu sampaikan. Tapi bahwa konsekuensi buntut itu nanti nggak akan semudah itu. Seperti misalnya, oke kami sudah punya kakak baru, tapi nanti ketika papahnya Elang perpanjangan paspor, lalu visa, lalu sertifikasi dan lain-lainnya untuk pekerjaan, itu akan sangat menyulitkan. Makatan nggih Bu, ini jelas saya sudah mendapatkan kesulitan pertama karena ini saya coba masuk untuk akses nama Elang nggak bisa Bu. Jadi Iya, memang tidak sama, maka tidak akan bisa masuk. Betul, nama di iya. Nama Elang dan nama papahnya tidak sama. Makatan Iya, kalau boleh saya tanya Mama Nyon Pangapunten. Jadi kalau tidak salah sekarang Indonesia kan menyingkronkan semua dari Dukcapil nggih. Kalau boleh saya tanya, yang beda, yang salah itu namanya siapa? Nama papahnya Elang itu di akte kan semua saya data anak ya Bu. Karena sekedap, ya akte lahir benar. Akte lahirnya papa itu sesuaikan ke kakaknya. Akte lahir papa benar. Ke kakak. Di kakak benar. Nah ini kasusnya sama seperti yang saya sampaikan, bukan berarti solusi satu-satunya adalah mengganti kakak, tidak, tetapi kita lihat kesalahannya di mana. Karena dari negara pun tidak langsung menganjurkan untuk mengganti kakak, mboten. Yang saya sampaikan tadi itu yang terkait gelar, kemudian permasalahan secara umum yang menuangkan dari akte lahir ke kakaknya yang salah. Tapi kalau ini kan berbeda, akte lahir bapak benar, kakaknya sudah benar. Nah, permasalahannya malah di akte anak, begitu kan? Nah, jadi akte anak itu C-nya ditulis Konstantin, lalu di kakaknya ditulis C titik. Nah, di situ itu karena biasanya ini kembali ke tadi, biasanya data induknya itu yang harus ditulis persis, tapi kita tidak tahu proses pembuatan akte di wilayah. Kalau boleh saya tahu, aktenya ini diterbitkan di mana, Mama? Jogja, Ibu. Jadi nah kalau ini berbeda. Kalau ini Jogja ya, kalau Jogja nanti saya akan bisa mungkin lebih bisa nanti secara pribadi. Saya catat dulu. Elang itu nomor urut dari PL4, Ibu. Iya. Nomor berapa, Mama? PL4 nomor 10. Nomor 10. Oke, berarti ini aktenya yang salah nggih? Di akte Elang ini juga ditulis nama papahnya Elang kan Cornelius pakai baptis, tapi tidak ada. Iya, maksudnya akte yang salah, akte anak yang salah nggih, dan diterbitkan di Jogja. Oke, nanti saya akan sampaikan. Kalau kami bukan berarti ini Mama, jadi data yang benar di KK ya sudah itu yang harus dipertahankan. Makanya di Dukcapil atau di akta. Kalau Dukcapil sudah benar, maka akan verifikasinya data di Dapodik dengan cara tadi mungkin aktanya harus bagaimana seperti itu. Nanti saya coba akan tanyakan karena big datanya sudah benar, yang di Dukcapil sudah benar, maka itu yang harus disesuaikan seperti yang terjadi di Galih tadi. Ngoten Mama, nanti secara pribadi. Izin Bu Lina. Iya, monggo. Pak Luki nggih tadi. Bu Lina. Oh iya, monggo. Saya belum masuk ke yang itu, saya coba karena saya tidak punya NIS-nya si Eca. Oh, ada di grup kelas, Bapak?
Oh, belum. Belum ada anjing. Oh ya. Nah, ini saya ngecek di KK sama di aktenya Eca. Itu di KK itu nama ibu itu disingkat nama baptisnya. N. Rina Yulianti. Di KK nggih. J, di KK disingkat, sedangkan di akte dia full Natalia Rina Yulianti. Perbedaannya hanya di situ aja, Bu Lina. Oh iya, berarti disesuaikan Bapak yang benar. Yang benar kan di akte kelahiran Eca nggih? Yang benar sesuai dengan nama lengkap ya, berarti pakai Natalianya itu. Iya, disesuaikan dengan aktenya Mama. Dengan akte lahirnya ibu. Akte kelahiran betul, ibu ya. Iya, jadi begini, orang tua itu idealnya yang di KK itu pasti sesuai dengan akta kelahiran orang tua. Karena data induk Dukcapil itu seharusnya data induk orang tua yang valid dan benar, sah secara negara. Nah, lalu kita bandingkan dengan akta yang dimiliki oleh anak. Ngoten nggih Bapak. Nah, nanti apabila yang keliru itu yang di KK karena disingkat tadi, tinggal update data saja di kota. Update data saja, saya datang ke Dukcapil Bunjih berarti ya? Iya, tapi nanti dibandingkan dulu loh datanya, yang betul yang mana, nggih, yang data tadi. Ngoten nggih. Untuk memasukkannya saya berarti dengan nama lengkap, Bu? Memasukkannya di NISN, nanti Bapak memasukkannya NISN dulu. Lalu setelah NISN dimasukkan, NPSN sekolah, kemudian cari data, diklik cari datanya. Nanti akan muncul nama Eca identitas, lalu muncul NIK. NIK orang tua. Di situ sudah muncul nama Bapak dan Ibu. Tinggal memasukkan NIK saja. Nah, kalau valid sudah ditemukan, artinya sudah sesuai. Tapi kalau nanti invalid, nanti ada penjelasan di situ. Saat pencarian data lagi diklik akan muncul data, misalnya data Dukcapil tidak sesuai, nama ibu tidak ditemukan. Oh, berarti masalahnya di ibu. Barulah dilihat kembali. Begitu. Bu Lina kalau sampun verifikasi lagi. Iya, matur nuwun Pak Luki, sampun. Sampun Bu Lina, matur nuwun. Iya, terima kasih. Permisi Bu Lina. Mama Dayu. Ini Mama Dayu ini belum. Sudah tadi. Silakan. Sinten menika? Ya. Bu Lina. Pak Doni ya? Nggih. Oh, nggih, iya. Oh iya. Makanya nih Bu. Ini kasusnya hampir sama. Cuma saya mau langkahnya mau gimana ini. Untuk yang kartu kakak itu sudah sesuai semua. Cuma di aktenya itu ada nama baptis saya. Gitu loh. Terus saya makanya harus ke Dukcapil atau gimana ini. Karena kalau merubah kartu kakak, kan merubah data-data yang semua yang udah ada. Termasuk akta saya, termasuk nanti data-data yang terkaitan dengan nama saya gitu loh. Iya, nggih begini Bapak Ibu, tadi saya matur data di Dukcapil dibandingkan dengan data di anak atau di akte. Kalau di Dukcapil sudah benar, artinya dari akte Bapak Ibu, dari KK dan KTP sudah benar, berarti permasalahannya di akte. Nah, kalau aktenya yang salah ini, sekarang saya mau nyonteso, ini akte dikeluarkan dari mana? Dari pemerintah Kota Jogja. Oh iya, berarti sami kalian wau saya tanyakan dulu. Kalau ini bisa cepat, nanti tinggal saya matur. Daniel nggih. Karena kan ada nama baptis saya waktu kemarin ngajukan ada dari surat nikah kan dari gereja, jadinya ada nama baptis gitu loh. Oh iya, nggih. Matur nuwun Bapak, nanti kami hubungi ya. Ya, makasih Bu Lina. Sami-sami. Untuk Bapak Ibu yang membutuhkan informasi secara pribadi yang tadi kasus khusus nggih, bukan di Dukcapil tapi aktanya, nanti mohon untuk bisa japri kami kembali supaya kami bisa langsung feedbacknya cepat. Dalam arti harus bagaimana keputusannya, langkahnya seperti apa. Mekaten. Iya, wonten malih. Ini mamanya Dahayu udah lama. Oh iya, mamanya Dahayu. Monggo Mama. Yang mana menika? Suaranya kurang keras. Mama mohon maaf saya kurang. Iya.
Enggak kedengaran. Habis kita selesai ngerjain. Ya, silahkan, Mam. Putus-putus itu, Mak. Iya, Mama. Suaranya enggak kedengaran. Mohon maaf, Mama Dahayu, saya tidak bisa mendengar. Tidak bisa mendengar. Kami tidak bisa mendengar. Enggak bisa mendengar. Yang pangapunten untuk Mama Dahayu mungkin di chat mungkin nggih di napa? Diketik di chat aja. Di pertanyaan di kolom chat mawon nggih diberi Mama Dahayu mekaten. Ngoten nggih mungkin Pak Ki nggih karena tidak dengar. Sinten malih, Pak? Ini Rita Mawamiko mungkin. Miko 6PL berapa? Monggo silakan. Iya, terima kasih Bu Lina. Iya, Mama. Saya Mama Miko dari 6PL3. Ini saya coba verifikasi itu sudah berhasil verifikasi. Cuman saya lihat memang di kakak itu nama ibu dan nama bapak itu ada gelar. Tapi di akte enggak, tapi ini berhasil diverifikasi itu perlu dirubah data enggak ya Bu ya? Oh, Mama memasukkannya tadi verifikasinya NIK dan nama sesuai kakak atau bukan? Tidak, jadi sesuai itu harus dirubah tetap sesuai ya. Ya, jadi memasukkannya untuk verifikasi NIK dan nama itu sesuai kakak dulu. Oh begitu. Nah ya, jadi atau misalnya anak tadi memasukkannya NIK diketik, nanti muncul langsung di situ nama tidak ditemukan karena nama di akte dan di kakak kan ada gelarnya yang di kakak. Yeah. Nah itu disesuaikan dengan di akte. Tapi di akte anak semua nama sudah betul. Dalam arti sama sudah sesuai dengan, tanpa gelar. Iya. Tapi sudah sesuai dengan nama akte papa mama toh? Sudah betul. Sudah. Oh, Ya, nah berarti tinggal update kakak saja, Mama. Oh, update kakak ya. Oh, saya pikir karena di sini verifikasinya NIK ayah, NIK ibu kandung sudah sesuai dengan NIK ibu gitu. Nama ibu kandung sesuai dengan NIK. Iya, karena jadi namanya, mesti dirubah ya Bu tadi ya. Iya, karena namanya Mama ubah tidak pakai gelar. Padahal itu sudah. nanti menjadi dasar di Dukcapil tidak terbaca. Iya, Ya sudah. Iya. Terima kasih Bu Lina. Matur nuwun. Natalia Rina. Sinten malih Pak Ki? Ibu Lina. Oh iya, monggo. Ini nama apa ibu itu yang di kakak ada yang disambung, yang Katarina Sri Rahayu Murse itu Srinya tuh disambung sama Rahayu. Nah tapi kalau di kakak itu dikasih spasi. Itu gimana ya Bu? Yang ini yang bermasalah nama mama atau nama ibu itu yang disambung. Nanti sebentar di akte mama sendiri disambung atau tidak? Disambung. Disambung. Kemudian di akte anak disambung atau dipisah? Disambung. Lalu di kakak? Enggak. Dipisah. Berarti yang di kakak yang bermasalah. Iya, berarti yang harus diupdate di kakaknya. Begitu. Oke. Jadi nanti misalnya dibandingkan, kemudian ada perbedaan permasalahan, dikembalikan ke data pusatnya. Misalnya yang bermasalah nama ayah, lihat akte ayah. Oh, akte ayah betul. Di akte anaknya diturunkannya betul belum? Oh, betul. Oh, berarti kakaknya yang di Dukcapilnya. Begitu, Mama. Berarti harus ditolerin ke Dukcapil dulu ya, Bu ya? Enggak. Mohon maaf. Iya, karena nanti invalid kalau dimasukkan. Iya, makasih. Iya, sami-sami. Yang monggo Pak Ki, yang dari chat mungkin. Yang dari chat itu ada usulan, katanya bagaimana kalau Bu Lina mungkin nanti mengusulkan supaya kalau ada yang kasus-kasus yang agak-agak lama prosesnya itu supaya dibuatkan surat pernyataan. Jadi dari
Bapak Santoso terjadi yang tadi. Oh iya, untuk kasus nanti kami koordinasikan dulu, kami konsultasikan dulu, baru nanti bagaimananya akan kami sampaikan nggih Bapak Ibu, matur nuwun. Ada lagi Pak Ki? Ini Mam Dahayu, monggo kalau mau tadi belum nulis juga. Oh ya, monggo Mama Dahayu. Saya tidak mendengar ya Pak. Ini ada catnya gini, Nggih. Bu Lina. Oh iya. Untuk data akta anak memang mengikuti akta nikah ortu. Permasalahannya ada di akta nikah gereja yang dulu memang boleh memasukkan nama baptis. Jadi Ayah update kakak ya. akta nikah harus diubah sesuai akta lahir ortu masing-masing. Juga boleh mengubah nama akta nikah menggunakan surat pernyataan bermeterai dan tanda tangan saksi. Nanti akan mengubah akta lahir anak sekalian. Prosesnya 1 minggu. Ini pengalaman saya 2 tahun lalu. Ini pengalaman. Oh, pengalaman Mama Dayu. Oh, nggih ya. Oh iya iya. Ini ya berarti yang terkait sumbernya di akta perkawinan nggih berarti. Iya, leres nggih Pak Ki? Yeah, yeah. Oh iya iya. Oh nggih matur nuwun Mama Dahayu. Jadi bagi Bapak Ibu, Mama Papa semua yang tadi ada masalah, nggih, yang ada masalah terkait dengan akta perkawinan dalam waktu 1 minggu itu bisa diproses nggih berarti. Iya, hanya yang mungkin ini bisa didokumenkan, nanti saya selebihnya bisa konsultasi dengan Mama Dahayu mungkin untuk Papa Mama yang kasusnya sama nggih. Untuk yang dicat ini ada dari Rama nggih. Cek nama anak berbeda di akte dan di KK disingkat, yang di KK yang disingkat. Oh, yaitu induknya untuk yang di KK misalnya berbeda dengan yang di akte. Kalau di akte benar, maka yang di KK yang harus diupdate. Ngoten untuk Rama nggih. Kemudian untuk pengisian NISN, Bapak apa namanya ini dari Bapak siapa ya ini PLN UPT Salatiga nggih Bapak untuk pengecekan NISN tinggal masuk di link kemudian masukkan NISN. Ikuti langkah-langkah yang ada di sana. Tinggal nanti diklik saja pencarian data maka akan muncul seperti apa permasalahannya. Nggih. Mama Aurel. Sudah ngisi. Audrey. Ya. Oh, Audrey. Ya. Tapi bagaimana? Itu loh sudah sampai ngisi tanggal lahir berhenti nggak bisa. Maksudnya berhenti bagaimana? Sudah diisi semua terus tinggal ngisi tanggal lahirnya Audrey nggak bisa dipencet. Oh, tanggal lahirnya itu di scroll, nggih, tidak bisa dipencet karena memang harus memilih. Jadi digeser itu ada anak panah ke kiri, dikekirikan sampai 2009 atau 2. Iya. Kemudian sudah tadi tapi nggak bisa, Bu. Coba di-refresh lagi, nggih. Oh iya. Iya. Nah, mau tanya lagi. Oh, nggih, monggo. Iya, Bapak. Silakan, Bapak. Suaranya kurang. Papa Flo. Iya, Papa Flo. Silakan. Ya. Ini gini, saya mau ngisi itu cuman mau tanya ada 2 ini ya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, namanya Mama Flo itu di aktenya kelahirannya Mama Flo itu itu belum Salitana Alexandri benar sesuai dengan di KTP di C1 di C1-nya ya. Tapi di aktenya Flo itu ada tambahan baptis Maria itu
anunya gimana ya? Induknya berarti ini yang bermasalah mama nggih? Di kakak. Nah, berarti iya kakaknya karena datanya mama kan sudah betul semua. Yang berbeda yang kakak nggih. Jadi Yang akte salah di kakak nggih. Bagaimana? Enggak, akta kelahirannya mamahnya Flo itu sama dengan kakaknya. Oh, ya ini kasus seperti tadi. Berarti di akta kelahiran anak nggih. Oh itu, iya. Sebentar. Nanti saya akan tanyakan. Iya, sama seperti yang tadi Bapak. Ini berarti Flo itu PL2 nggih Pak Ki? PL2. Iya, nanti akan yang kaitannya dengan akta nanti secara keseluruhan jawaban dari dinas dan koordinasi kami akan kami sampaikan pada wali kelas, akan di-share di kelas masing-masing. Yang dalam tanda petik bukan kakak tetapi akte nggih. Iya, jadi kalau yang kakak tetap update-nya di Dukcapil, kalau yang salah kakaknya. Tapi kalau yang bermasalah itu di aktenya, nanti akan kami bantu untuk kami bisa konsultasi, kemudian jawabannya bagaimana supaya itu bisa ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu orang tua. Iya, mekaten, iya. Yang nomor 2, ini sekarang yang papahnya yang saya. Ini Oh. kalau akte kelahiran saya itu Franciscus Saverius ya, komplit. Iya. Terus tapi di kakaknya saya disingkat FX. Di akte kelahirannya Flo itu disingkat sama dengan kakaknya. Itu gimana? Itu juga diurus lagi. Wah, ini kompleks sekali. Oke, Bapak Flo nomor berapa? Nanti kami ambil data yang di sekolah. Flo nomor 7. Nomor 7, 6 PL2 nggih. Tadi Galih itu 6 PL1. Daniel 6 PL3. Oke, iya, matur nuwun. Ini mewakili permasalahan yang mungkin dihadapi Bapak Ibu. Nanti kami akan bantu untuk bisa konsultasi dan nanti akan kami share kembali. Ngaten nggih, Bapak? Matur sembah nuwun. Matur nuwun, Bu Lina. Sekali lagi satu Pak Giarto. Oh iya. Monggo, papanya aku, Puan. Silakan. Jadi gini Bu Lina, kasusnya sebenarnya sama semua ya, hampir sama semua. Antara kakak dan akta itu banyak yang berbeda. Saya hanya mengajukan kepada sekolahan saja, intinya di data yang tidak sesuai, yang belum masuk sesuai dengan Dapodik. Kita data, mungkin Bu Lina bisa membantu bagaimana caranya. Kecuali kalau yang luar daerah ya, kalau yang kota Jogja mungkin Bu Lina bisa membantu. Nah sekarang saya hanya menyarankan saja supaya yang tidak sesuai dengan Dapodik itu dilaporkan kepada Bu Lina. Contohnya anak saya juga berbeda. Sama tadi saya sebenarnya mau tanya tadi, hanya semua dan bertanya intinya sama. Antara kakak dan akta itu berbeda. Yang akta itu ada baptisnya, yang kakak tidak ada baptisnya. Itu semua sama. Jadi kalau saya menyarankan kita yang belum sesuai dengan Dapodik itu kita lapor kepada sekolah, mudah-mudahan Bu Lina bisa menindaklanjuti atau memberikan solusi yang terbaik. Seperti anak saya nomor Puan itu nomor 10 juga berbeda, Bu. Jadi tadi saya mengecek belum sama gitu. Terima kasih Pak Giarto, Bu Lina. Iya, matur nuwun. Nggih, Bapak Ibu orang tua yang terkasih. Iya, dalam. Bu, ini kok punya Noel saya sudah ganti laptop, ganti HP tetap nggak bisa ya, Bu? Nanti saya coba dulu. Ya, nanti saya bantu ya. Lewat Japri saja, nanti Japri saja. Iya, sami-sami. Bapak Ibu yang terkasih, iya. Hari ini memang kami sosialisasikan karena data induk ada di Bapak Ibu. Jadi data kami hanya bisa membaca itu kakak dan akte anak. Tetapi kita tidak tahu akte Bapak Ibu di rumah dan data yang sebenarnya. Oleh karena itu hari ini memang kami bertemu dan kami agendakan supaya bisa meresani secara keseluruhan valid tidaknya data tersebut. Maka seperti yang disampaikan Pak Pakwan tadi, monggo jika menghadapi atau menemukan permasalahan, nanti bisa di-list melalui wali kelas tidak apa-apa. Tetapi ini yang khusus loh nggih. Kalau yang update-nya itu misalnya akte orang tuanya sudah betul semua, kemudian akte anak sudah betul, masalahnya di kakak, ini yang bisa Bapak Ibu, sekolah sudah tidak bisa karena ini harus di Dukcapil. Tetapi dalam kasus khusus tadi, apabila permasalahannya begitu kompleks, baru nanti melalui wali kelasnya supaya itu bisa kami bantu untuk bisa konsultasi.
paling tidak sudah ada beberapa kasus yang itu nanti bisa kami jadikan data untuk kami bisa konsultasi secara daring kepada dinas, dan nanti kami akan sampaikan. Mekaten Bapak Ibu, iya Pak Gi, karena waktu dan kami juga harus pertemuan online kedua. Mbak Bilih. Iya, nyun ngapunten. Wekdal saya kembalikan ke Pak Giarto. Matur sembah nuwun, mohon maaf banyak kekurangan Bapak Ibu. Matur nuwun sangat. Terima kasih Bu Lina atas penjelasan, masukan juga terlebih untuk jawaban-jawaban dari Bapak Ibu, Bapak, orang tua, sehingga ya mungkin masih ada satu dua ganjalan. Ya. Tambahan tanya sebentar Pak. Oh, nggih, monggo. Kita aja. Ini untuk yang drive-thru Pak. Drive-thru ngambil soal tadi kan dijelaskan juga nih. Ya. Nah, misalnya untuk yang mengambil itu orang tua, tapi setelah pengembalian LJK bisa nggak diwakilkan Pak? Sakit. Oke. Oke. Ya, makasih Pak. Oke. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian, atas waktu, dan sekali lagi sekolah, Bu Lina, kami semua, Bapak Ibu guru kelas 6, mohon maaf atas mungkin waktu yang Bapak Ibu harus luangkan beberapa kali di dalam proses untuk perbaikan sana-sini, termasuk juga TPM yang mungkin ada perubahan-perubahan di sana-sini. Sekali lagi kami mohon maaf, dan untuk pengambilan yang sudah disampaikan itu jam 7.30 sampai jam 8.30 itu waktunya, dan mohon untuk pengembaliannya juga tepat waktu karena kami juga dituntut untuk menyerahkan lembar jawab yang anak-anak kerjakan itu juga tepat waktu supaya tidak mengganggu dari sekolah lain sehingga segera diproses gitu. Saya kira ini. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf, dan secara pribadi saya juga yang mengatur jalannya pertemuan ini. Bila ada kekurangan di sana sini kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian untuk pertemuan hari ini. Dan mari kita tutup dengan doa. Mohon izin untuk kami tutup dengan doa secara Katolik, dan yang beragama lain kami mohon untuk menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang makasih, kami bersyukur atas rahmat berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh menerima, boleh tentang data-data yang memang sangat dibutuhkan untuk anak-anak. Semoga Engkau memberikan rahmat, bantuan, dukungan, sehingga kami mampu menyelesaikan semuanya itu dengan baik. Dan terlebih, kami mohon secara khusus untuk Bapak Ibu orang tua, anak-anak yang hari-hari ini dan ke depan masih harus melanjutkan proses mempersiapkan diri di dalam TPM, ujian maupun ASPD. Semoga Engkau senantiasa memberkati mereka, membimbing mereka sehingga dapat berhasil dengan baik. Bapak yang makasih, kami akan mengakhiri pertemuan ini. Berkatilah dan bimbinglah kami selalu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Data belum valid. Ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan selamat bertemu kembali untuk pertemuan yang berikutnya. Demikian. Matur nuwun sangat. Iya, matur nuwun Pak Giarto, matur nuwun Bu Christine, Pak Pardi, dan Pak Heri, serta Bapak Ibu semua. Terima kasih maaf, Bapak Ibu. Iya, mohon maaf untuk segala kekurangan, dan untuk yang sudah WA dan Japri,
Mohon sabar nggih, nanti satu-satu Iya, saya Bu. balas. Ya, Bu. Oke, terima kasih untuk semuanya. Mohon doa, mohon dukungan untuk pelaksanaan TPM anak-anak, rangkaian ujian sampai Ya. pada ASPD. Data belum valid. Iya. Nanti divalidkan Mama. Iya. Matur sembah nuwun sangat. Iya, semuanya. Salam sehat, berkat Ya, Bu. Tuhan untuk kita semua. Matur Silakan musik lagi. nuwun. Nggih. Ya. Nih.